Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Yanugroho Wibowo, nomor absen 2 dari kelas 1241. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk berkeliling lebih jauh di makam Girigondo yang ada di Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Seperti yang kita ketahui bahwa pesarian Girigondo atau makam Girigondo adalah tempat dimakamkannya para pakualam semenjak pakualam ke-5 sampai dengan pakualam yang ke-9 sampai saat ini. Lokasi komplek pemakaman ini terletak di atas perbukitan Menoreh di Desa Kaligintung, Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan sejarah turun-temurun, dulunya tempat di mana Girigondo berada saat ini adalah suatu daerah yang diberi nama Gunung Keling. Di pemakaman tersebut sampai saat ini dimakamkan pakualam ke-5 sampai dengan pakualam ke-9. Para adipati pakualam sebelum itu masih dimakamkan di Pasarian Hastana Kita Ageng di Kota Gede. Lantas kemudian pada tahun 1990 pakualam ke-5 memerintahkan untuk membuat makam untuk pakualam di daerah tersebut. Kemungkinan alasan pemindahan tersebut karena pakualam ke-5 sendiri adalah anak dari Garwo Ampeyan Raden Ayu Resminingdiah yang berasal dari Trayu, Tirto Rahayu, Galur, Kulon Progo. Arti dari Girigondo ini secara bahasa dapat diartikan sebagai giri yang berarti gunung dan juga gondo yang berbau harum. Oleh karena itu, Girigondo dapat kita artikan secara bahasa sebagai gunung yang harum. Ini adalah Candi Bentar atau Gapura Bentar. Candi Bentar adalah sebutan bagi bangunan gapura berbentuk dua bangun serupa dan sebangun. Candi Bentar tidak memiliki atap penghubung di bagian atas sehingga kedua sisinya terpisah secara sempurna dan hanya terhubung di bagian bawah oleh anak tangga. Di gapura ini ada 3 pintu masuk, sebelah kanan, kiri, dan tengah. Pintu di sebelah kanan merupakan pintu masuk bagi masyarakat biasa yang kemudian keluar melalui pintu kiri. Sementara pintu tengah yang merupakan pintu terbesar diperuntukkan bagi bangsawan Pakualam. Secara garis besar, pemakaman pakualam yang berada di Girigondo dibagi menjadi 6 teras. Semakin tinggi letak makam, menandakan semakin tinggi derajat orang yang dimakamkan di sana. Di bagian bawah adalah makam untuk kerabat jauh dari pakualam. Sementara itu, pakualam dan juga kerabat-kerabat dekat dari pakualam dimakamkan di atas. Di sini terdapat sebuah gapura yang sangat mencolok. Gapura ini bernama Paduraksa. Gapura Paduraksa adalah bangunan gapura berbentuk gerbang yang memiliki atap penutup yang lazim ditemukan dalam arsitektur kuno dan klasik di Jawa dan Bali. Kegunaan bangunan ini adalah sebagai pembatas sekaligus gerbang akses penghubung antar kawasan dalam kompleks bangunan khusus. Ini adalah teras 1, di mana tempat para pakualam dan juga kerabat dekat mereka dimakamkan. Di teras 1, tempat dimakamkan keluarga dekat pakualam, yakni istri, anak, dan juga menantu. Di dalamnya sudah terdapat lebih dari 30 makam. Sementara itu, makam pakualam sendiri berada di dalam sebuah bangunan. Cukup ini adalah sebagai tempat untuk menaruh sesajen untuk menghormati para raja yang dimakamkan di sana. Selain itu, terdapat ciri khas lain yang sangat mencolok, yakni maejan yang berbentuk mahkota, yang menandakan bahwa yang dikuburkan di sana adalah seorang raja. Di bagian bawah sebelah kanan, sebelum memasuki gerbang utama, terdapat kompleks makam keluarga Tirto Winoto yang merupakan pemilik kebun binatang Gembira Loko. Demikian tadi video yang saya buat. Tentunya kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus bisa menjaga dan melestarikan tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar kita, seperti makam Girigondo ini. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.